It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she gave me the face, but now I can't feel no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita masuk bab 11, yaitu Create, View, and Edit File berbasis Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, di bab 11 ini itu kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada yang pertama stdin, stdout, stdr. Lalu yang kedua pengenalan Vim, yang ketiga konfigurasi boot order, yang keempat edit file dengan Vim, yang kelima edit file dengan Nano, dan yang keenam perintah more dan less. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir perintah head dan tail. Oke, langsung saja kita masuk materi pertama ya teman-teman, yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, ketiganya itu memiliki perbedaan teman-teman. Jadi untuk stdin itu standar input. Jadi stdin itu sesuatu yang kita input pada Linux, kemudian ketika kita masukkan input, dia akan menampilkan stdout atau stdr. Nah, apa bedanya? Jadi kalau stdout itu output, misalnya kita kasih perintah ls, ketika diproses dia akan menampilkan output yang berupa isi dari direktori yang sudah di ls. Sedangkan jika stdr adalah standar error, misalnya kita kasih perintah ls pada file, nah kemudian setelah diproses dia akan menampilkan error ls karena ls ini itu digunakan untuk melihat isi direktori ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita bisa langsung ke bagian terminal saja. Nah, di sini teman-teman buka bagian terminal ya. Lalu teman-teman bisa ls. Nah, dia itu akan langsung mengeluarkan atau menampilkan isi direktori. Jadi ls di sini itu sebagai input. Lalu outputnya adalah isi dari direktori. Misalnya di sini saya mau membuat sebuah file dengan perintah touch. Filenya itu misalnya ab.txt. Lalu saya akan coba masuk ke file tersebut nantinya. Kita enter lalu ls. Nah, di sini saya sudah masuk filenya, yaitu ab.txt, dan kita coba kasih perintah cd ab.txt. Nah, ini error ya teman-teman, karena cd ini itu merupakan perintah untuk masuk ke direktori, bukan file, disebut dengan stdr. Di sini saya akan coba menyimpan outputnya pada sebuah file. Biasanya ketika kita berikan perintah ls lalu enter, dia itu akan langsung memunculkan outputnya. Sekarang saya coba untuk menyimpan output pada file dengan cara ls lebih dari, lalu show.txt. Nah, di sini itu input adalah ls, lalu outputnya adalah show.txt. Kita enter saja. Lalu di sini outputnya akan tersimpan di show.txt. Misalnya file show.txt itu belum pernah saya buat, tetapi ketika saya ls, nah dia itu akan muncul ya teman-teman. Nah, terus untuk melihat outputnya yang sudah kita simpan pada show.txt, berikan perintah cat show.txt. Lalu kita coba enter. Nah, ini file yang tadi sudah saya buat output pada file show.txt. Di sini saya akan coba membuat direktori dengan perintah mkdir test 15. Lalu kita enter. Lalu saya akan membuat file di dalam dir test 15 dengan perintah touch test 15, lalu slice, misalnya filenya bernama abc.txt. Lalu saya enter dan ls test 15, lalu kita enter lagi. Nah, ini akan muncul sebuah file yaitu abc.txt. Kita akan coba menyimpan
tes15 di file dengan perintah ls tes15 lebih dari show.txt. Lalu kita coba enter dan berikan perintah get show.txt. Nah, kita coba enter. Nah, kenapa di sini ketika kita memberikan perintah get show.txt hanya muncul output dari ls tes15, output sebenarnya itu hilang karena kita hanya menggunakan perintah satu, tanda lebih dari. Nah, kita coba ls lebih dari atau tanda lebih dari show.txt. Lalu kita enter dan get show.txt. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini muncul output dari ls yang output tes15 hilang. Jadi, untuk melihat output dari tes15, ketikkan ls tes15 tanda lebih darinya 2 ya teman-teman. Lalu show.txt. Nah, kita enter lalu get show.txt. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini sudah ada yaitu abc.txt ya teman-teman. Ini file yang tadi sudah kita buat. Oke, kita lanjut saja materi selanjutnya yaitu materi kedua. Oke, masuk ke materi kedua yaitu pengenalan Vim. Nah, apa sih Vim itu? Vim adalah software yang digunakan untuk mengedit file di Linux. Jadi misalnya teman-teman pernah membuat file berbasis teks atau txt pada Linux, kemudian belum pernah mengedit file. Nah, dengan perintah Vim teman-teman bisa mengedit file berbasis txt ya. Langsung saja kita masuk ke bagian terminal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di terminal. Lalu kita bisa berikan perintah yaitu v dengan tab, bukan enter ya teman-teman, karena kalau enter itu tidak bisa. Kita tab. Nah, di sini itu ada v, view, viewers, dan vim.ini. Lalu di sini itu saya akan menjelaskan tentang V. V adalah model lama dari Vim, sedangkan Vim adalah model baru dari V. Jadi kita bisa menginstal Vim untuk mengedit file yang ada di directory home dengan perintah yaitu ls terlebih dahulu, lalu enter, lalu kita bisa berikan perintah apt get install Vim, lalu enter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, ini permission di net. Kita itu harus masuk dulu ke root dengan perintah su, lalu masukkan password, lalu kita masuk ke rootnya dulu dengan cd/root, lalu enter. Nah, di sini kita bisa berikan perintah seperti tadi yaitu apt get install Vim, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa klik Y lalu enter. Di sini teman-teman itu akan berikan perintah ISO dengan klik tanda bawah di sini, lalu klik kanan. Lalu karena saya menggunakan DVD ISO, saya memilih yang ini. Nah, sudah, lalu enter. Nah, ini sedang memproses ya teman-teman. Ini proses ya teman-teman. Kita tunggu. Lalu di sini teman-teman bisa exit. Lalu coba kita berikan perintah v dan tab. Nah, di sini sudah ada v ya teman-teman. Lanjut ke materi ketiga.
teman-teman masuk ke materi ketiga yaitu konfigurasi boot order. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian VirtualBox. Nah, di sini saya sudah berada di bagian VirtualBox ya teman-teman. Sebelumnya sudah menginstal Vim ya teman-teman. Kemudian ketika kita power off Debian servernya dan kita running lagi, dia akan muncul seperti tampilan seolah-olah menginginkan kita menginstal ulang, karena kita sebelumnya itu memilih DVD untuk menginstal ulang. Tetapi tidak perlu khawatir ya teman-teman, tinggal pergi ke bagian setting, lalu teman-teman pilih sistem. Nah, di sini itu ada harddisk. Harddisk ini itu berada di urutan ketiga. Di atas harddisk ini ada optical. Nah, ini itu yang membuat teman-teman disuruh install ulang. Jadi caranya cukup memindahkan harddisk. Nah, ini harddisknya dipindahkan ke urutan pertama, lalu optikalnya kita pindahkan ke urutan kedua ya teman-teman. Lalu tinggal Oke, teman-teman, lanjut ke materi keempat yaitu edit file dengan Vim. Kita bisa langsung ke bagian terminal saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di bagian terminal ya teman-teman. Kita bisa langsung ls lalu enter. Nah, di sini itu ada file yaitu a.txt. Saya akan menggunakan file ini untuk menterting dengan perintah vim a.txt lalu enter. Nah, di sini untuk masuk ke insertnya saya akan ketik huruf i. Lalu di sini saya akan coba halo 1 enter, halo 2 enter, halo 3 dan enter. Nah, untuk meng-save itu kita harus keluar dulu dari mode insert. Nah, untuk keluar mode insert itu kita bisa klik pada keyboard kita ESC. Nah, ini sudah. Lalu untuk nge-save itu kita harus ketik .2 lalu wk dan enter. Nah, ini kita sudah keluar, lalu coba kita berikan perintah cat a.txt lalu kita bisa enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, halo 1, halo 2, halo 3. Nah, terus gimana sih caranya jika teman-teman itu ingin mengedit file tetapi tidak ingin di save? Nah, kita bisa kasih perintah vim a.txt lalu enter. Nah, ini kita masuk ke mode insert dulu dengan perintah i, lalu kita coba kasih halo 4, lalu keluar dulu sama seperti tadi, ketik tombol ESC lalu .2 dan kita bisa berikan perintah itu tanda seru dan langsung enter. Nah, di sini coba kita cat a.txt lalu enter. Nah, ini halo 4-nya tidak ada ya teman-teman karena tadi tidak di save. Oke teman-teman, lanjut ke materi kelima yaitu edit file dengan nano. Seperti tadi kita bisa langsung ke bagian terminal. Oke teman-teman, di sini itu saya sudah berada di bagian terminal. Lalu bisa masuk ke ls. Nah, di sini itu ada file yang bernama ab.txt. Nah, file ini akan kita gunakan. Lalu kita itu harus masuk ke root dulu dengan perintah su, lalu password, lalu cd/root, lalu enter. Nah, di sini itu kita bisa masukkan perintah nano. Lalu file yang tadi namanya apa yaitu abc.txt lalu enter. Nah, di sini itu teman-teman bisa langsung mengisi dari file abc.txt. Kemudian kita bisa isi dengan tes 1 lalu enter, tes 2 lalu enter, tes 3 lalu enter. Nah, di sini untuk save bisa klik ctrl-x lalu y dan enter. Nah, di sini itu teman-teman bisa cek dengan perintah cat abc.txt lalu enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, tes 1, tes 2 dan tes 3. Oke, kita lanjut materi ke-6 yaitu perintah more dan less. Perintah more dan less itu kita akan mempelajari bagaimana caranya kita memerintahkan perintah more dan less. Kita bisa ke terminal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di bagian terminal, lalu bisa langsung ls. Lalu untuk melihat file log.log kita masukkan perintah cat /var /log /bot.log lalu enter.
Nah, ini masih permission denied karena kita itu masih menggunakan user yang aksesnya bebas. Nah, untuk itu kita bisa masuk ke root dengan perintah su, enter, lalu password, enter, lalu cd/root, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan perintah seperti tadi, yaitu cat/var/put.log. Nah, ini kita bisa enter. Nah, ini itu kita menggunakan perintah cat karena itu akan menampilkan keseluruhan dari file bot.log, yang mana ini ada informasi batting ketika kita masuk ke Debian. Lalu gimana sih caranya untuk kita melihat tampilan awal saja? Teman itu cukup mengganti perintah cat dengan more, yaitu seperti ini, more/var/log/bot.log. Lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini hanya menampilkan tampilan awal atau output pertama. Untuk melihat output selanjutnya, teman-teman bisa klik spasi enter. Nah, bedanya dari spasi dan enter itu, kalau spasi menampilkan ini seluruh halaman, tetapi jika enter hanya menampilkan pilihan output baru sebaris saja. Misalkan saya akan enter. Nah, ini itu sebaris ya teman-teman. Keluar kita bisa klik tombol key. Nah, sudah keluar. Nah, selain more ada juga perintah less. Coba kita less/var/log/bot.log, enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, sama dengan perintah more. Oke, teman-teman, masuk ke materi terakhir atau materi ketujuh, yaitu head dan tail. Jadi untuk head itu adalah perintah untuk melihat sisi awal dari sebuah output, sedangkan tail adalah perintah untuk melihat isi akhir dari sebuah output. Kita bisa langsung ke terminal. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian terminal. Lalu saya akan masuk ke root dengan perintah su, lalu enter, password, cd/root, lalu enter. Lalu kita akan berikan perintah cat/var/log/put.log. Nah, ini kita tinggal enter. Nah, di sini itu menampilkan akhir dari sebuah output. Tetapi jika teman-teman menggunakan perintah more, kita coba dulu ya. more/var/log/put.log, lalu enter. Nah, dia akan menampilkan sisi awal dari sebuah output, namun juga bisa untuk melihat keseluruhannya. Ini kita keluar saja dengan perintah huruf T. Lalu di sini itu juga ada perintah head. Kita coba /var/log/put.log. Lalu kita coba enter. Nah, di sini dia akan menampilkan sisi awal dari output dan tidak bisa untuk melihat output berikutnya. Oke, di sini itu ketika kita menggunakan perintah head akan menampilkan sekitar 10 baris ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada juga perintah tail /var.log/put.log. Lalu kita enter. Nah, di sini juga menampilkan 10 baris ya teman-teman. Nah, ini di sini juga bisa menentukan berapa baris output yang diinginkan. Misalnya di sini saya ingin 5 baris saja dengan perintah yaitu head min n, misalnya kan 5. Lalu /var/put.log, lalu enter. Nah, di sini sudah ada hanya 5 ya teman-teman. Lalu jika saya ingin untuk 7 baris pada tail, sama seperti tadi, tail min n 7/var/log/put.log. Lalu di sini saya akan enter.
Nah, di sini juga sama ya teman-teman, 7 baris. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun ucapan dalam saya menjelaskan. Sekiranya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.